Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, segala puja hanya milik Allah semata. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan selamanya kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan barang siapa yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan bersama di dalam barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul kiamat nanti. Jamaah muslimin rahimakumullah, setiap salat kita suka membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Para ahli tafsir mengatakan jalan yang lurus itu adalah Islam. Jika sehari semalam kita memohon kepada Allah ditunjuki, diberikan petunjuk ihdinas siratal mustaqim, 17 kali kita memohon petunjuk. Kalau ditambah dengan sholat rawatib yang akad, berarti 12 kali ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pertanyaannya adalah, apakah kita beriman ini mendapat jaminan bahwa nanti kita mati tetap beriman? Banyak kisah, banyak kejadian orang yang sering beribadah tapi di ujung hayatnya mati tidak membawa iman. Ada juga orang yang orang tuanya non muslim, kemudian ia mati dalam keadaan mu'alaf dan masuk Islam mendapat hidayah. Maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, itu harus dibaca dengan sungguh-sungguh. Jemaah muslimin rahimakumullah, banyak sejarah mengatakan orang-orang yang tadinya Islam, yang tadinya memeluk Islam, penganut Islam yang kuat, matinya dalam keadaan murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mari kita lihat Bal'am bin Ba'urah. Zaman Nabi Musa alaihissalam, kata Malik bin Dinar, beliau hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, doanya dikabulkan saat genting yang diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 75, tetapi matinya murtad. Padahal doanya diijabah, tetapi di ujung hayatnya ia mati dalam keadaan murtad. Kita lihat seorang Rajal Unfuah, sahabat Nabi Muhammad SAW, selalu dipuja-puji oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dipilih menjadi delegasi sunnah dakwah kepada orang yang mengaku dirinya Nabi Musailamah Al-Kadzdzab, ia orang pilihan, tetapi di akhir hayatnya ia mati dalam keadaan murtad. Mari kita lihat lagi, ada lagi Ubaidillah bin Jahsy. Ia ikut hijrah yang pertama dengan Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian ikut hijrah yang kedua ke Habasyah demi menyelamatkan agamanya. Jamaah muslimin rahimakumullah, karena Ubaidillah bin Jahsy ia suka meminum minuman keras, maka
pada ujung hayatnya ia mati dalam keadaan murtad. Ada lagi seorang muadzin yang diterangkan oleh Syekh Imam Al-Qurtubi. Muadzin itu terpesona oleh wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Wanita Nasrani itu mengajaknya untuk berbuat zina. Akhirnya muadzin itu naik ke atas menara untuk berbuat zina dengan wanita Nasrani. Tetapi sebelum melakukan zina, ia terjatuh dan mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Tetapi ada kisah lain, sejarah mencatat ada seorang sahabat yang tidak pernah sujud sama sekali, yang tidak pernah menempelkan jidatnya di atas sajadah sama sekali, tetapi ia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan muslim, dan dia ahli surga. Dia adalah Usairim bin Asyad. Dia masuk Islam sebelum sholat zuhur. Dia masuk Islam, kemudian dia mau sholat. Sebelum sholat zuhur terdengar panggilan perang jihad fisabilillah. Ia pun berperang sebelum sholat zuhur setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia mati dalam keadaan syahid, padahal dia belum pernah sholat sama sekali. Maka Abu Amirah mengatakan bahwa ahli surga yang kalinya belum pernah bersujud sama sekali kepada Allah, yaitu Usairim bin Asyad, karena ia masuk Islam kemudian belum sempat melakukan sholat zuhur, ia mati dalam keadaan syahid. Maka Allah berfirman, wa hadainahu najdain, maka kami tunjukkan 2 jalan, jalan kiri, jalan kanan, jalan kebaikan, jalan keburukan, jalan ke neraka, jalan ke surga. Pilihan terserah kita. Maka kita yang hadir di tempat ini, mari pada saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, matikan kami dalam hidayahmu, matikan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita berusaha sekuat tenaga untuk memelihara hidayah yang Allah berikan. Orang tua kita muslim, melahirkan kita dalam keadaan muslim. Mari kita dengan sekuat tenaga memelihara hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, dengan harapan hidayah kita bertambah subur, sehingga kita bertambah cinta kepada Allah, bertambah cinta kepada baginda Rasulullah, dengan harapan mudah-mudahan saat kematian datang kepada kita, kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa hidayah iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim, wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.